Pernahkah kalian berpikir tentang teori pembentukan tata surya? Seperti alam semesta, tentunya tata surya memiliki awal mula pembentukannya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang 6 teori pembentukan tata surya selain teori Big Bang. Teori yang pertama yaitu teori pasang surut yang menyatakan bahwa sistem tata surya ada akibat adanya interaksi antara matahari dengan bintang yang melewatinya. Dalam proses interaksi tersebut, terdapat pasang surut di permukaan matahari, sehingga menyebabkan banyak material yang terpental keluar. Nah, material yang terpental itu kemudian menjadi gumpalan dan membentuk sebuah planet. Teori kedua adalah teori nebula yang menyatakan bahwa pada awalnya sistem tata surya ini terbentuk dari suatu nebula atau kabut tipis yang sangat luas dan tersusun dari debu, es, dan gas dengan kandungan hidrogen yang tinggi. Kabut tersebut berputar sampai membentuk bola. Rotasi yang terjadi semakin lama semakin kencang sehingga mengakibatkan bagian tengah dari massa tersebut jadi menggelembung. Akibatnya, lingkaran materi tersebut terlempar keluar. Lingkaran inilah yang kemudian mendingin, mengecil, hingga akhirnya menjadi planet. Teori ketiga adalah teori planetesimal, yang menyatakan bahwa tata surya pada mulanya terbentuk dari kabut gas yang mengelilingi inti gas yang panas. Kabut gas tersebut terus berputar mengelilingi inti gas hingga terpilin. Kabut pilin tersebut terdiri atas butiran material padat yang disebut planetesimal. Lama-kelamaan, kabut gas yang terpilin berubah menjadi bahan-bahan padat yang kemudian menjadi planet, sedangkan inti gas panas menjadi matahari. Teori keempat adalah teori awan debu, yang menyatakan bahwa tata surya asalnya dari gumpalan debu dan gas yang diperkirakan berbentuk seperti sebuah piring. Namun, terdapat ketidakteraturan dalam awan tersebut yang menyebabkan terjadinya perputaran sehingga gas dan debu yang berputar berkumpul jadi satu. Partikel-partikel debu yang keras saling berbenturan, melekat dan berubah menjadi planet. Lalu, berbagai gas yang ada di tengah-tengah awan berkembang dan menjadi matahari. Teori kelima adalah teori bintang kembar, yang menyatakan bahwa mulanya matahari merupakan bintang kembar yang mengelilingi sebuah medan gravitasi. Namun, ada sebuah bintang yang menabrak salah satu bintang kembar tersebut dan mungkin menghancurkannya. Nah, bintang yang hancur tersebut lantas berubah menjadi massa gas yang berputar-putar. Karena terus berputar, maka massa gas itu berubah menjadi dingin dan membentuk planet-planet. Sementara bintang yang satunya yang masih bertahan menjadi pusat tata surya yang kita kenal sebagai matahari. Teori terakhir, teori keadaan tetap, yang menyatakan bahwa alam semesta selalu tampak sama dari sejak awal dan tidak akan berakhir, di mana semua materi di alam semesta ini akan terus berkembang dan bergerak menjauh, serta menciptakan ruang kosong. Namun, di ruang kosong tersebut akan tercipta juga materi baru, sehingga materi-materi tersebut akan membentuk galaksi baru. Nah, itu dia penjelasan mengenai 6 teori pembentukan tata surya selain teori Big Bang. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya.